Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan kepada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita, di mana pada pertemuan hari ini kita masih berada di bab yang kedua, materi tentang ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup. Untuk pembahasan kali ini kita spesifik akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Mungkin di antara Anda sekalian sudah pernah mendengar atau bahkan membaca sendiri secara langsung dari berbagai sumber tentang klasifikasi. Klasifikasi itu adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Kemudian, klasifikasi makhluk hidup dipelajari dalam satu cabang ilmu biologi yang disebut dengan taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup secara sederhana dapat dilakukan berdasarkan jenis makanannya, persamaan habitatnya atau tempat tinggal, dan manfaatnya. Jadi, dalam pengelompokan makhluk hidup, bisa kita tinjau dari 3 aspek untuk lebih memudahkan, yaitu berdasarkan jenis makanannya, kemudian persamaan habitatnya atau tempat tinggalnya, dan manfaat dari makhluk hidup tersebut. Misal, kalau dari berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan misalnya menjadi 3 bagian. Ada yang bersifat karnivor, ada herbivor, dan omnivor. Kalau karnivor atau karnivora itu adalah pemakan hewan. Kalau dia herbivor atau herbivora, dia adalah pemakan tumbuhan. Dan kalau dia omnivor atau omnivora, maka dia pemakan hewan dan tumbuhan. Contoh lain misalnya, berdasarkan manfaatnya, ya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi kelompok tumbuhan sandan, pangan, dan obat-obatan. Ya, ini berdasarkan tinjauan manfaat dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri yang beraneka ragam. Kemudian, ketika kita berbicara tentang klasifikasi, maka tentu tidak terlepas dari istilah kunci dikotom dan kunci determinasi. Apa sih yang dimaksud dengan kunci dikotom? Jadi kunci dikotom adalah kunci determinasi yang mengandung pernyataan yang berlawanan yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Jadi misal contohnya seperti ini. Ketika kita ingin mengidentifikasi suatu tumbuhan, misalnya tumbuhan tersebut adalah tebu, maka dia diberikan 2 pernyataan ciri misalnya berdasarkan daunnya. Bagian pertama, bahwa ciri tebu dari segi daunnya, dia pertulangannya adalah pertulangan menjari. Yang kedua, bagian B, pertulangan daun dari tebu adalah sejajar. Kira-kira yang mana yang benar? Yang benar adalah dia sejajar. Itu yang dimaksud dengan kunci dikotom secara sederhana. Sedangkan kunci determinasi ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan keterangan yang dimiliki. Kemudian, tentu ketika kita berbicara tentang klasifikasi, maka tidak terlepas dari seorang bapak taksonomi yang disebut dengan istilah Carolus Linnaeus. Ya, jadi dia sebenarnya nama aslinya adalah Carl von Linné, tetapi dia lebih dikenal dengan Carolus Linnaeus setelah memperkenalkan tentang sistem klasifikasi. Kemudian bisa kita lihat di atas bahwa jasa dari Carolus Linnaeus ini sehingga dia dikenal sebagai bapak taksonomi karena dia memperkenalkan suatu sistem pemberian nama pada makhluk hidup yang dikenal dengan sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda pada makhluk hidup.
Nah, di sini kita bisa lihat di atas bahwa ini adalah takson yang dimiliki oleh tumbuhan maupun hewan. Ya, bisa kita lihat di sini antara hewan dan tumbuhan yang membedakan sebenarnya hanya ada pada penggunaan istilahnya. Misal pada bagian regnum, ya ini digunakan untuk tumbuhan. Sedangkan kingdom itu digunakan untuk hewan. Kemudian yang membedakan yang kedua adalah istilah di divisi untuk tumbuhan. Sedangkan untuk hewan dia disebut dengan filum. Namun setelahnya klasis, ordo, famili, genus, dan spesies itu semua keterangannya sama. Tetapi dari tingkatan takson pada tumbuhan maupun hewan yang perlu kita kenal lebih jauh bahwa dia memiliki tingkatan dari yang tinggi ke rendah. Begitu pula sebaliknya dari rendah ke tinggi. Kemudian kita perlu mengenal lebih jauh terkait dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kunci determinasi itu sendiri. Ya, jadi seperti yang Bapak telah jelaskan di awal bahwa kunci determinasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Ya, suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kenapa dibutuhkan kunci determinasi? Yaitu untuk memudahkan kita lebih mengenal terkait dengan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Misalnya, di sini kita bisa lihat di kotak ini, ya, Anda sekalian diperhatikan. Sini ada kotak yang berisi tentang pernyataan, dan di sini ada hewan. Ya, ada kurang lebih 7 jenis hewan di sini, baik dia vertebrata maupun invertebrata. Untuk istilah vertebrata, invertebrata akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Intinya bahwa di sini misalnya ya, Bapak kasih bocoran sedikit. Kalau dia bertulang belakang, ya, dia disebut dengan istilah vertebrata. Sedangkan kalau dia tidak memiliki tulang belakang, dia disebut dengan invertebrata atau avertebrata. Misal, untuk hewan yang pertama ini, dia tergolong ke dalam kelas Aves. Kira-kira dia memiliki ciri bertulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang? Jawabannya adalah dia memiliki tulang belakang. Untuk hewan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, silakan Anda sekalian mencoba unjuk kemampuan. Kira-kira yang mana yang bisa menuntaskan untuk mengisi secara tepat dan benar terkait dengan isian kunci determinasi dicocokkan dengan hewan yang ada di sampingnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Ya, kita perlu mengenal bahwa sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa mengalami yang namanya proses perubahan seiring dengan hasil penelitian terbaru yang didapatkan oleh para ilmuwan. Di mana sistem klasifikasi pada awalnya, ya, itu dikenal dengan sistem klasifikasi dua kingdom, ya, atau dua kelompok atau dua kerajaan yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus, yang dimana kingdom yang dimaksud adalah kingdom animalia atau hewan, yang kedua adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian seorang ilmuwan yang bernama Ernest Haeckel melakukan penelitian dan kemudian mendapatkan sebuah temuan baru bahwa tidak cukup hanya kingdom animalia dan plantae, tetapi ada satu makhluk hidup yang kemudian tidak termasuk ke bagian animalia maupun plantae, sehingga dia mencoba untuk melakukan penelitian dan benar dia mendapatkan satu kingdom lagi yang disebut dengan kingdom protista. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan lagi, seorang
ilmuwan yang bernama Robert Kaplan, ya, atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah Kaplan. Dia melakukan penelitian di mana dia mendapatkan spesies baru, yang dimana spesies baru ini dia masukkan ke dalam kingdom Monera, ya. Jadi kingdom Monera ini contohnya misalnya bakteri, virus, ya. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seorang ilmuwan yang bernama Robert Howard Taker mendapatkan sebuah penelitian dengan hasil yang terbaru bahwa ada satu makhluk hidup yang selama ini dia tergolong ke dalam kelompok tumbuhan, padahal dia bukan tumbuhan. Kenapa? Karena ada satu ciri yang membedakan secara mendasar terkait dengan spesies tersebut dengan tumbuhan pada umumnya, yaitu adalah makhluk hidup tersebut tidak memiliki yang namanya klorofil, sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Sedangkan kalau dia tergolong ke dalam kelompok tumbuhan, maka ciri utamanya adalah dia memiliki klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini, Anda sekalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas materi tentang sistem 5 kingdom, ya. Semoga Anda sekalian bisa tetap semangat mengikuti proses pembelajaran kita, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.